Mungkin kan mendapatkan jawaban yang sama ketika kita ditanya apakah kita juga mencintai sesama. Mari kita merenungkan pertanyaan dasar ini dengan cara membaca yang kita dengarkan. Semoga kita sungguh-sungguh mampu memberi jawab atas pertanyaan dasar ini, bahwa kita sungguh mencintai Allah dan mencintai sesama. Kita siapkan diri sendiri dengan menyadari segala dosa dia dan lakukan, bahwa seringkali kita tidak mampu mengabdikan kasih kita kepada Allah melalui karya pelayanan dan kata-kata kita kepada sesama, bahkan mungkin juga terhadap kita sendiri. Kita sesari segala dosa itu, mohon ampun kepadanya, supaya kita layak dan pantas merayakan Ekaristi. Saya mengaku kepada semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
dalam menanamkan sabdamu di dalam hati kami, dan melalui Yesus Kristus Putramu Engkau telah memberi kami teladan bagaimana melaksanakan sabdamu itu. Kami mohon dorongan kami menunjukkan belas kasih kepada sesama kami, sebagaimana putramu telah melakukannya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan pergi ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melaksanakannya? Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Dialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di dalam bumi maupun yang ada di surga, sesudah Dia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikian sabda Dia. Apa yang harus aku
kau lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam buku Alkitab? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, tapi siapakah sesama manusia? Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi dia terus berjalan. Demikian juga seorang lain datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari terkasih, tema paroki mengajar kita di tema yang kedua berjudul kurang lebihnya tentang makhluk pribadi, manusia sebagai makhluk pribadi atau individu sekaligus juga makhluk sosial. Tema itu sudah kita belajar bersama-sama di dalam paroki mengajar. Dan rasa saya bukan sesuatu yang asing dan sesuatu yang baru untuk kita, karena kita sudah sama-sama menyadari bahwa benar kita semua adalah makhluk pribadi sekaligus juga makhluk yang tak pernah terpisah dengan pribadi-pribadi lain atau makhluk sosial, atau biasa disebut sebagai makhluk monogamis, individu sekaligus sosial. Di dalam hidup pribadi, kesadaran yang bisa kita bangun yaitu ketersinggungan dan kebersekutuan kita dengan pribadi lain yang selalu terjadi di dalam keseharian kita, yang perlu juga menggerakkan kita untuk ambil bagian di dalam kehidupan sosial. Kesadaran itu seharusnya memudahkan kita untuk terlibat atau melibatkan diri di dalam kehidupan bersama. Sebuah kenyataan bahwa kita adalah makhluk sosial. Saya misalnya
tidak bisa melakukan pelayanan ini tanpa bantuan orang lain. Gereja, kalau mau saya tempatkan dalam konteks sosial, akhirnya hierarki harus melibatkan awam di dalam karya-karya pelayanan. Imam tidak bisa melayani seorang diri untuk mendekatkan karya-karya gereja kepada umat yang dilayani. Kalau kita boleh menengok ke belakang sedikit, Cilacap itu wilayah yang sangat luas. Para romo, kalau Anda semua mengingat memori dulu, pelayanan ekaristi, pelayanan ibadah oleh imam sangat sedikit. Sebulan sekali, bisa tidak ada, karena romo harus melayani di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang sangat luas. Lalu untuk mendekatkan pelayanan itu dimengkapkan menjadi Sidaja, Majenang, Kroya. Di masing-masing tempat diletakkan imam, ditempatkan imam untuk mendekatkan karya-karya gereja supaya pelayanan pastoral itu dapat diterima oleh umat. Mungkin umat yang rindu ekaristi tidak lagi harus menunggu 1 bulan atau 2 bulan untuk dapat merayakan ekaristi, karena romonya sudah dekat, sudah tinggal di Proyek, sudah tinggal di Sidaja, sudah tinggal di Majenang, tidak perlu menunggu dari Cilacap. Lalu di dalam pendekatan pastoral itu, imam melibatkan lama di dalam karya-karya pelayanan itu. Ada yang duduk di dalam Dewan Pastoral Pamali dengan berbagai macam bidang dan tim kerja. Romo tidak bisa mengambil semua tanggung jawab. Dari bidang kesehatan harus ada Dr. Fania, dari bidang sosial harus ada tim kerja PSE bidang pelayanan, bidang pewartaan harus ada tim pewartaan yang sungguh-sungguh cakap di dalam bidang itu. Imam tidak bisa kemudian melayani sekian ratus umat seorang diri. Imam tidak bisa berada di sini, berada di sana, tidak bisa belah diri. Maka membutuhkan pelayanan para awam dengan bidang-bidang yang memang diminati atau dirasa mampu untuk dilakukan. Itu kesadaran yang paling nyata bahwa saya adalah bukan seorang individu yang mutlak hidup sendirian, tetapi selalu bersinggungan dengan pribadi-pribadi lain. Karya-karya gereja tidak akan bisa berjalan tanpa pribadi-pribadi lain yang berhidup ini. Maka kemarin ketika kita ngomong tentang makhluk manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, di dalamnya kita ngomong juga perlu adanya otoritas, juga perlu ada partisipasi. Otoritas kemarin di Yosef, saya terakhir di Yosef menampilkan contoh misalnya Pak David sebagai ketua RT punya peran di sana. Sebagai ketua RT untuk apa? Mengatur tata hidup bersama di RT itu. Bisa jadi ada kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk mengatur tata hidup bersama. Peran otoritas di sini adalah mengarahkan pribadi-pribadi komunitas untuk kebaikan bersama. Boleh komunik, kata yang disebut dan biasa
tetapi peran otoritas itu juga perlu didukung dengan adanya pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas itu. Otoritas atau penguasa kekuasaan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pribadi-pribadi yang ada di dalam komunitas itu. Pribadi-pribadi dalam komunitas itu juga dibutuhkan atau membutuhkan suatu ruang untuk mampu ambil bagian di dalam karya-karya bersama. Maka bentuk partisipasi itu adalah tindakan konkret pribadi-pribadi untuk membangun tata hidup bersama. Inilah yang mau kita renungkan di dalam tema yang kedua, Parkim mengajar tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Tentu tidak hanya ngomong tentang hal itu. Keberadaan kita sebagai makhluk pribadi sekaligus juga makhluk sosial ditampilkan melalui banyak keutamaan ketika kita bersentuhan dengan pribadi yang lain. Sebagaimana kita dengarkan di dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, bahwa kisah orang Samaria yang baik hati mau menempatkan kesadaran pada diri kita tentang kebersentuhan kita dengan pribadi yang lain yang membutuhkan pertolongan, bantuan dari kita sendiri. Ketergerakan hati itu menampakkan tentang bagaimana ruang kasih yang bisa kita bagikan kepada sesama, memberikan ruang kehidupan bagi mereka yang membutuhkan. Inilah kebaikan bersama yang bisa kita wujudkan melalui partisipasi pribadi kita ketika berjumpa dengan yang lain. Ini personal terhadap personal, pribadi terhadap pribadi. Pribadi terhadap komunitas bisa diwujudkan dengan keterlibatan aktif kita sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya sebagai imam memfungsikan diri sebagai seorang imam. Anda sebagai awam yang punya peran di Dewan Pastoral Paroki, di lingkungan, di stasi, di Dewan Keuangan, juga punya peran untuk memfungsikan diri sebagaimana mestinya. Itu bentuk partisipasi bagi komunitas yang bisa kita wujudkan untuk kebaikan bersama. Saudara-saudara kasih, itu satu poin yang saya tawarkan untuk kita renungkan, untuk menyadari bahwa kita ini benar-benar makhluk sosial, bukan makhluk hidup. Meskipun dalam konteks jati diri kita sebagai makhluk sosial, individu atau pemaknaan tentang diri kita sebagai makhluk individu tak boleh untuk diabaikan. Yang kedua, di dalam ruang kebersamaan kita juga diberi tempat untuk semakin memanusiakan manusia di dalam hidup bersama. Tindakan orang Samaria yang baik hati ini menunjukkan bagaimana dia tampil sungguh-sungguh sebagai manusia yang memanusiakan sesamanya. Seringkali kita melihat peristiwa atau kasus-kasus yang menampilkan tindakan-tindakan meniadakan kehidupan atau melakukan perendahan terhadap hak manusia, hak hidup, hak beribadah, dan lain sebagainya. Itu adalah wujud konkret tindakan-tindakan penyimpangan yang mengabaikan martabat manusia. Di dalam pertemuan kedua juga kemarin, kita diajak untuk menyadari bahwa kita semua adalah sama-sama manusia. Kalau kita dalam konteks ini, saya, Anda adalah manusia, punya hak yang sama, hak hidup, hak beribadah, hak untuk memiliki kebebasan. Dan ketika kita melampaui hak seseorang, sudah
pasti terjadilah pelanggaran hak. Ketika seseorang dilanggar haknya, maka bisa jadi ia tidak dihargai martabatnya sebagai pribadi. Maka penting poin yang kedua, bahwa sebagai sesama manusia kita diajak untuk memanusiakan manusia. Secara biblis, mengapa kita harus memanusiakan manusia? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang serupa dengan Allah sendiri. Pada dasarnya atau jati dirinya, esensinya, kita ini adalah pribadi yang bermartabat sama. Karena sama-sama ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dan Allah memberikan kita kebebasan, akal budi, dan hati nurani. Itu yang kadang-kadang membuat kita berbeda di dalam maknanya soal martabat kita sebagai manusia. Kebebasan yang disalahgunakan, kemudian akal budi yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya untuk menalar, menimbang perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Hati nurani atau suara hati menjadi tempat di mana Allah memberikan kejernihan Allah di dalam kehidupan kita yang seringkali kita abaikan. Itu semua yang menyebabkan kita melakukan pelanggaran-pelanggaran martabat terhadap sesama. Poin yang kedua, mari kita menyadari bahwa masing-masing dari kita ini adalah sama, serupa, segambar dengan Allah sendiri, dan martabat kita pun sama. Kita sama-sama manusia. Maka mari memberi ruang penghargaan yang sama terhadap pribadi-pribadi yang lain, terhadap hak-hak mereka. Tidak boleh kita kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui hak pribadi-pribadi lain. Di dalam kata hidup bersama, kita perlu memberi ruang penghargaan terhadap sesama. Mari kita bertumbuh sebagai manusia yang semakin manusia. Orang Samaria menampilkan cara hidup yang manusiawi. Konkretnya adalah ketika ada orang yang menderita, ia tidak menutup diri terhadap sesama. Ia menolong sesamanya dengan apa yang bisa ia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia adalah manusia bagi sesamanya. Maka saudara-saudara, untuk menunjukkan ciri kita sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia, bisa kita tampilkan dengan cara-cara yang manusia di dalam hidup kebersamaan kita. Orang Samaria sudah menjadi contoh biblis di dalam sabda yang kita dengarkan hari ini. Contoh-contoh harian bisa kita temukan di dalam kehidupan kebersamaan kita. Ketika ada pribadi-pribadi yang memang merindukan kehadiran kita, jadilah kita pribadi yang manusia bagi diri. Ketika kita hidup di dalam kebersamaan, ada sarana yang kita gunakan bersama. Saya menggunakan, Anda menggunakan gereja ini misalnya, atau kemudian sarana-sarana publik yang sungguh-sungguh digunakan untuk kebersamaan. Mari kita semakin manusiawi dengan cara kita hidup bersama dengan sesama. Paling tidak bentuk konkretnya ngopeni, merawat, mencintai, itu cara manusia yang bisa kita lakukan untuk memberikan penghargaan terhadap sesama. Misalnya soal kerja bakti, soal kebersihan di gereja, laci-laci, sampah-sampah, itu sama memanusiakan manusia. Paling tidak ada umat yang tidak mengambil tisu legenda, itu memanusiakan manusia. Jadi belajar dari hal-hal yang konkret untuk kita memanusiakan manusia. Ringan, kecil, tetapi itu
konflik. Mari saudara dikasih, memanusiakan manusia tidak harus dalam hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil bisa kita lakukan. Ini saya menghargai sesama saya. Dia sudah membersihkan gereja ini. Dia sudah bertekun untuk menjaga, merawat tempat ini. Saya sudah berusaha untuk menjaga lembaga ini dengan berbagai macam cara. Maka saya sebagai keluarga, saya juga menghargai usaha-usaha di dalam keluarga saya. Ini memanusiakan manusia. Mari kita memohon Tuhan agar kita sungguh-sungguh makin bertumbuh sebagai manusia yang manusia. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang masa. Aku percaya kepada saudari-saudari, mari kita berdoa kepada Bapa di surga agar kasih kita tidak berhenti pada ulayan kata yang mudah, melainkan wujudnya dalam tindakan dan perbuatan. Bagi mereka yang memegang kepemimpinan dan kekuasaan dalam gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja selalu menghargai hak-hak sesama manusia dan mencari kerjasama dengan semua orang dengan memberi kepercayaan dan dorongan, bukan dengan cara-cara otoriter. Kami mohon. Bagi orang-orang buronan, pengungsi, dan orang terlantar yang jumlahnya begitu besar di dunia dewasa ini, ya Bapa, semoga mereka semua mendapat tempat yang aman dan damai, suatu tempat tinggal dan tanah air yang tetap. Kami mohon. Bagi mereka yang hidup bahagia dan sehat serta memiliki sahabat-sahabat, ya Bapa, semoga mereka yang lebih beruntung dapat bertindak menurut teladan Yesus dengan mengangkat saudara-saudari yang lelah dan kesepian, yang dipermalukan dan dilukai oleh kehidupan. Kami mohon. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga hati kami terbuka bagi kebutuhan air mata dan kekhawatiran orang lain. Semoga kami menyadari bahwa mereka ditempatkan di jalan kami, supaya kami bertemu dengan Tuhan dalam diri mereka. Kami mohon. Tuhan Allah, kami berdoa kepada-Mu. Semoga cinta kasih kami selalu tulus dan nyata, serta meliputi semua orang tanpa membeda-bedakan. Siapkanlah kami untuk memberi kepada sesama, bukan hanya pertolongan jasmani, tetapi juga hati kami, dengan mengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berikan hidup kita.
persembahan kita bersama mendengar dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa, berkat roti dan anggur yang kami persembahkan ini, semoga kami semakin tergerak untuk membantu sesama kami, sebagaimana Putra telah memberikan teladan, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh takkan hingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahanmu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami memperkenankan kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh diselamatkan Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mau meneruskan persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu mengucap-ucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dari kami, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang."
Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Galileo ke-14 dan untuk kami Kristofor serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia di dalam bagi melawan yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus di dalam hormat dan kemuliaan sepanjang segala-galanya. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menuntut ajaran kami, akan berani hati kami berdoa.
Saudari-saudara yang terkasih di Allah, pilihlah anak dan perawat dan kampus bisa dunia. Berbahagia kita yang diundang ke dalam perjamuan anak Tuhan.